Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022. Jadi seperti biasanya untuk analisa saham mingguan, untuk satu video saya akan bahas sekitar 6 saham ya. Playlistnya dari video deskripsi di bawah ini untuk minggu ini ya. Jadi silakan tonton juga video yang lainnya. Saham-saham yang saya bahas juga berbeda ya, seperti itu ya. Jadi bukan hanya satu video, ada beberapa video untuk minggu ini ya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah saham untuk INDF atau Indofood Sukses Makmur Tbk. Jadi Indofood ini memang salah satu saham kesayangan saya ya, kesukaan saya karena memang dia itu sahamnya lemot ya, dalam arti sideways nggak kemana-mana. Tapi sering saya bahas ini untuk support resistennya ya, kalau kita ikutin support area 6.300 sampai dengan 6.700. Ini kalau istilahnya trading sideways-nya. Baik kalau dia sudah berhasil rebound di atas supportnya 6.300 dan jual ketika dia mendekati resistennya 6.700. Kalau dia gagal ya, kalau dia gagal turun lagi barusan kita jual ya, itu profitnya lumayan ya. Kalau kita lihat berulang kali ini kita dikasih ya, ini supportnya resistennya gitu ya. Turun lagi di bawahnya kita jangan beli dulu, kalau sudah berhasil rebound kita mulai buy ya, gitu ya. Ini sudah beberapa kali ya, jadi dia memang sahamnya ini cenderung sideways ya. Ya memang sejak berita akuisisi anak perusahaannya Pinehill ya, mau akuisisi Pinehill itu kan diakuisisi dengan harga mahal ya, sehingga mungkin banyak investor yang kecewa atau tidak setuju atau tidak menyukai ya. Memang sahamnya nggak kemana-mana, padahal laporan keuangan yang terakhir cukup bagus lah ya untuk Indofood ya. Jadi ini support resistennya untuk weekly-nya mau buy sekarang boleh ya, selama bertahan di atas 6.300 atau maksimum stop lossnya di 6.200 ya. Dia masih ada peluang untuk breakout ke atas 6.700 ya, dengan targetnya di 7.000 dan 7.275. Memang masih sideways ya, harap sabar dulu ya, seperti itu ya. Yang penting adalah fokus dan disiplin ya. Itu untuk weekly chartnya atau grafik mingguannya. Kalau untuk dari daily-nya, kemarin hari Jumat tanggal 22 Januari 2022 ya, jadi 21 Januari ya, hari Jumat ya. Jadi dia itu reboundnya lumayan tinggi ya. Jadi ini target pertamanya sudah tercapai 6475. Kemudian berikutnya untuk targetnya resistennya di 6600 ya. Jadi yang mau tambah lagi atau buy up silahkan, target berikutnya di 6600 dan 6675 ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6675, jangan ragu-ragu untuk tambah lagi atau average up ya. Dia masih memungkinkan untuk naik lagi ke atas 6825. Memang sebelumnya dia sideways ya, tapi menurut saya sih peluangnya masih cukup bagus ya untuk buy and hold untuk Indofood ya. Kemudian berikutnya untuk ICBP ya. Ini juga kurang lebih sama ya anak perusahaannya ya. Jadi kalau trading atau invest di Indofood ya pilih salah satu aja ya, Indofood atau ICBP ya. Ini ICBP adalah anak perusahaannya, memang ini kecenderungan balik lagi di 8.700, sempat low di bawahnya 8.700 ya. Tapi dia kalau kita lihat di sini sebenarnya masih ada peluang ya. Jadi kalau naik lagi ke atas 8.700, kalau mau buy silakan ya. Kalau mau pasang stop lossnya, memang ini fluktuasinya seringkali sudah naik di atas 8.700 ternyata turun lagi gitu ya. Jadi stop lossnya mungkin agak lebar ya di 8.300 atau pakai yang di swing low yang di sini ya 8450 ya, seperti itu ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus. Kalau saya sih pasangnya stop lossnya di 8.500 ya. Jadi ada beberapa yang belum kena, ada yang sudah kena trailing stop ya. Jadi kalau dia berhasil naik lagi ke atas 8.700 biasanya saya mulai buyback ya, seperti itu ya. Ya memang dia cenderung sideways, cenderung lesu juga ya ini ya. Dia berhasil naik tapi kemudian koreksi lagi lower low. Naik lagi dia naiknya juga nggak seberapa tinggi ya dibandingkan dengan swing high sebelumnya di sini ya. Jadi ini masih berjuang lah istilahnya ya. Mudah-mudahan dia berhasil naik lagi naik ke atas 8.700. Kalau yang mau buy silakan ya, naik ke atas 9.025 ya, ini resistennya ya. Boleh tambah lagi atau average up. Jadi 9.025 saya ambil dari swing high di sini ya. Jadi kalau ditarik garis lurus kurang lebih dari area resistennya ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 9.025, target price berikutnya di 9.275, 9.600 dan 9.900. Itu untuk ICBP ya. Jadi mudah-mudahan aja dia berjalan dengan lancar ya. Sejauh ini masih cukup bagus ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk Unilever ya. Memang Unilever ini saya masih hold ya. Masih belum untung ya. Saya memang sebelumnya spekulasi buy on weakness ya. Boleh dikatakan kalau buy sekarang memang kecenderungan walaupun ini sideways ya dalam beberapa minggu ya. Ya memang kecenderungan resiko tangkap pisau jatuh ya, tapi saya berani ambil stop loss saya di 4.010 dan 3.800 ya gitu. Jadi kalau turun di bawah 4.010 saya jual dulu sebagian 50% ya, turun lagi di bawah 3.800 saya jual semuanya. Memang ini
kecenderungan resikonya besar karena masih downtrend ya. Jadi tangkap pisau jatuh. Tapi saya baca, saya buy karena ada pendapat saya seperti ini ya. Walaupun ini tangkap pisau jatuh, ini pisaunya pernah menancap di lantai 3.800 ya. Selama dia tidak turun lagi di bawah 3.800, sebenarnya masih ada peluang ya atau potensial ya untuk rebound lagi ya. Jadi mau buy sekarang, buy on weakness boleh aja naik ke atas 4480 tambah lagi, naik ke atas 4710 tambah lagi dan seterusnya. Ini untuk weekly-nya, untuk support resistennya ya, mingguannya. Jadi garis-garisnya seperti itu. Kalau untuk daily-nya memang garisnya jauh lebih banyak ya. Ini saya kasih garis sebelumnya di area 4020 ya. Memang sudah pernah saya bahas kalau mau amannya untuk Unilever karena masih strong downtrend, tunggu ya, kalau amannya ya tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4710 ya. Atau kalau mau istilahnya curi start ya, Pak on weakness ya. Ya terus terang aja memang tangkap pisau jatuh ya. Tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 4430 ya, Pak ya. Naik ke atas 4540 tambah lagi, naik ke atas 4710 tambah lagi dan seterusnya. Jadi ke atas 4430 persen kita buy ya seperti itu ya. Itu kurang lebih seperti itu. Kalau buy sekarang memang kecenderungan masih resiko testing area supportnya ya sekitar 4000 sampai 4050 ya. Sini garis saya di 4020. Jadi terserah sih atau belinya bertahap aja ya. Mau beli sekarang oke lah ya, pasang stop lossnya di 4020 atau 4000 ya. Gitu ya. Kalau dia naik lagi ke atas 4210 mau tambah lagi silakan. Jadi belinya bertahap aja karena ini resikonya masih cenderungan strong downtrend ya seperti itu ya. Kalau dia tembus di bawahnya 3800 ya, jangan sekali-kali di average down atau hold ya, karena kalau turun di bawahnya 3800 dia turunnya bisa lebih dalam lagi ya. Kenapa sih saya buy Unilever? Karena mengingat memang fundamentalnya turun ya, nggak sebagus sebelumnya ya. Dan juga kalau kita bicara mengenai free float ya, pembobotan ke indeks itu dia sudah berkurang banyak ya, jadi banyak manajer investasi juga sudah melepas Unilever ya. Dan kalau pegang Unilever ini dia sudah nggak dihargai semahal dulu lagi ya. PBV-nya makin tahun makin turun ya seperti itu ya. Mungkin ya investor juga kecewa di sana juga bisa aja seperti itu ya. Tapi di sini kalau saya lihat dari penurunan labanya, nah itu labanya kurang lebih masih sama sekitar tahun 2014-an ya. Jadi ini harganya dikasih sekitar tahun 2013-an ya ketika dia breakout ke atas ya. Harapan saya sih ini masih bertahan di atas 3.800 ya. Memang kecenderungan di sini resikonya besar ya. Kalau beli saham ini cenderung istilahnya tangkap pisau jatuh ya. Jadi yang penting tetap sabar aja, fokus dan disiplin ya. Jangan lupa ya. Ini garis-garisnya support resistennya sudah saya berikan. Kalau dia naik lagi barusan kita tambah lagi. Tapi kalau turun ya jangan di average down, pasang trading stop dan stop loss ya seperti itu ya. Itu untuk Unilever kalau mau trading buy di Unilever. Kalau invest ya menurut saya kalau masih hold ya, usahakan kalau turun lagi di bawah 3.800 ya lebih baik jual dulu ya untuk Unilever ya. Karena kita nggak akan pernah tahu turunnya seberapa dalam lagi ya. Kita jangan berpikiran seperti ini ya. Pak Sunar itu kan di awal tahun 2021 ya. Dia kan hanya sempat di 8.000. Harga sekarang kan sekitar ini ya. Harga closing terakhir kan di sekitar 4.070 ya. 4150 ya. Jadi kan dari 8.000 ke 4150 kan turunnya sudah banyak banget gitu ya. Jadi apakah murah gitu ya? Jadi murah itu relatif ya. Kalau kita acuannya dari high-nya di 8.000 terus kemudian sudah 4.150 ya berarti murah ya. Tapi kalau secara price to book value-nya, fundamentalnya dia masih mahal ya PBV-nya ya. Maaf suaranya agak kurang jernih ya karena ada tetangga sebelah ini gergaji ya, gaji mesin ya. Mudah-mudahan masih dengar ya. Saya ucapkan bicaranya agak keras, agak dekat ke mikrofon. Kurang lebih cukup ya untuk Unilever. Berikutnya untuk Cepin ya. Cepin ini kalau kita lihat dia breakout ya. Jadi sudah saya bahas sebelumnya di analisa saham mingguan ya. Bagi yang rajin nonton, mencatat ya, dan pasang automatic order buy. Jadi naik ke atas 6.025 boleh buy. Naik ke atas 6.350 tambah lagi atau average up, target berikutnya di 6.700. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 6.700, kalau mau tambah lagi silakan ya. Memang sebelumnya di sini ini resistennya cukup kuat ya. Dalam satu minggu dia berhasil breakout ke atas 6.700 sampai 6.750 high-nya ya. Nggak lama lagi minggu depannya dia terkoreksi kembali ya seperti itu ya. Jadi di sini yang penting ya pasang aja trading stopnya, tapi jangan terlalu takut ya. Kalau dia berhasil breakout ke atas 6.700 dan berhasil bertahan di atasnya, target berikutnya sekitar 7.100 dan 7.350 ya.
Itu untuk Cepin seperti itu. Ya mudah-mudahan aja masih sukses ya. Itu untuk weekly-nya. Kalau untuk daily chart-nya ini sudah saya gambarkan. Targetnya 6525 sudah tercapai. Berikutnya adalah 6650 dan 6750. Jadi garis-garisnya ini untuk average up ya atau buy up ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atasnya kita tambah lagi atau average up ya. Tapi kalau gagal ya kita pasang aja trailing stop atau stop loss seperti itu ya. Turun lagi di bawah 6400 jual lagi, turun lagi di bawah 6300 jual lagi ya seperti itu ya. Jadi baiknya bertahap aja, jangan terlalu agresif tapi jangan terlalu takut-takut ya. Ini masih cukup bagus uptrendnya dan kita lihat akumulasi asing juga mulai bagus juga ya. Seperti itu ya. Oke, berikutnya untuk Java. Di Java kurang lebih masih bagus juga ya. Ini support resistennya untuk weekly-nya sudah saya gambarkan. Memang saya sudah sebutkan naik ke atas 1760 boleh buy up atau average up ya. Jadi masih cukup bagus ya. Di sini yang belum buy kalau mau buy sekarang boleh ya. Buy-nya bertahap aja. Naik ke atas 1860 kita tambah lagi. Target price-nya sekitar 2060 dan 2220. Di sini ada checkpoint-nya ya sekitar 1990 ya. Jadi kalau mau tambah lagi kalau dia sudah sampai 1990 naik lagi ke atas ya. Kita tambah lagi atau average up. Gitu ya. Ini area supportnya 1545. Saya rasa ini masih ada potensial untuk beberapa minggu ke depan untuk naik ke atas sampai 2200-an ya untuk Java ya. Jadi sejauh ini masih cukup bagus, kurang lebih cukup. Berikutnya untuk ULTC. Ini saham memang lemot banget ya. Jadi terakhir saya bahasnya sekitar Desember ya. Menurut saya untuk ULTC ini ya, kalau kita beli sekarang ya ini kan sekitar 1545 ya. Dengan memasang acuan stop loss-nya di 1495 ya, ini resikonya sudah mulai terbatas ya. Jadi memang saham ini lama naiknya, tapi menurut saya sih masih ada potensial untuk breakout ke atas 1625 dengan targetnya sekitar 1695 sampai 1700 ya. Jadi saya sih lumayan suka saham ini ya, begitu ya. Karena setahu saya ini fundamentalnya juga nggak seberapa jelek juga ya. Terakhir juga pemiliknya juga dia buyback lumayan besar di harga yang nggak murah banget ya gitu, sekitar 1500-an juga ya seingat saya ya. Jadi menurut saya sih masih cukup potensial ya walaupun ini sideways-nya lama ya seperti itu ya. Jadi untuk yang tipe-tipe yang suka buy and hold ya agak lama ya, mungkin ULTC ini lumayan cocok lah ya seperti itu ya. Jadi memang tunggunya lama ya, saya ingatkan sekali lagi ya, nggak langsung 1-2 minggu naik ya. Ini kan saya biasanya lama, tapi masih ada potensial untuk breakout lagi ke atas. Ini kan hanya di 1725 ya. Jadi masih ada potensial naik ke atas 1725. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian saya akan balik lagi ke data penunjang ya. Jadi saya akan balik lagi ke window-nya. Bentar ya, saya ganti slide-nya. Oke, jadi data tambahan yang saya tampilkan ya. Ini adalah monthly change-nya ya, perubahan bulanannya atau monthly change ya. Jadi dari 6 saham yang saya bahas di sini ya, kenaikannya tertinggi so far ya selama ini ya di bulan Januari, Cepin ya 9,66. Yang masih koreksi ya itu ICBP dan ULTC ya. Jadi itu yang potensialnya masih ada ya, masih cukup bagus ya seperti itu ya. Yang mulai rebound INDF ya seperti itu ya. INDF saya masih punya, saya masih hold juga, ICBP saya masih punya ya seperti itu ya. Kalau ULTC saya nggak punya, Unilever saya punya ya. Cepin saya ada tapi nggak banyak ya seperti itu. Java juga ada, seperti itu ya. Jadi kebanyakan ini saya punya semua kecuali yang ULTC saya nggak punya saat ini ya, kondisinya seperti itu. Jadi ini kurang lebih saham-saham yang seperti ini saya suka ya. Naik kemudian kena trailing stop saya jual gitu ya. Profitnya kalau dikumpulkan sih lumayan ya karena mereka cukup defensif ya. Apalagi kalau Cepin ya, setiap kali kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6100 biasanya naiknya lumayan ya seperti itu ya. Ya memang sebelumnya kan Cepin kan selama 3 bulan dia koreksinya lumayan dalam ya seperti ini ya. Jadi ini kurang lebih monthly change-nya
ini biasanya datanya berguna untuk kira-kira acuan untuk drawdown ya, seperti itu ya. Jadi kira-kira dalam setahun ini dia koreksinya paling banyak berapa persen gitu ya dalam 1 bulan ya. Kita bisa lihat di sini nih statistiknya ya. Jadi kalau di bulan Juli ini ya, Juli, Juni ya, Mei ya. Jadi mulai Mei, Juni, Juli kebanyakan sih ini lesu ya, seperti itu ya. Ya, tapi kalau Januari lumayan bagus ya, seperti itu ya. Kalau Februari memang sebelumnya Unilever koreksi dalam ya. Tapi rata-rata sih masih cukup bagus lah ya, seperti itu. Kecuali Unilever memang sebelumnya dia koreksinya lumayan ya, seperti itu ya, di awal-awal tahun 2021. Ketika dia naik tinggi sampai 8.000 kemudian dia koreksi ya, seperti itu ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk net buy net sell asing ya, seperti itu ya. Jadi ini adalah data tambahan, bukan berarti kalau asing itu net buy kita ikutan beli, enggak ya. Biasanya mungkin paling tidak memberikan kita kenyamanan ya, seperti itu ya. Biasanya kan asing kan kalau beli kita ya lumayan tenang lah holdnya. Apalagi kalau sahamnya masih di atas supportnya, masih afternya masih cukup bagus, seperti ya, seperti Cepin ya. Dia kan sudah rebound di atas 6.100, sudah mulai bagus ya, sudah saya sebutkan juga di analisa saham harian ya. Jadi ini NBSF ini hari terakhir ya, hari Jumat tanggal 21 ya. Itu net buy kalau dia positif ya, kalau merah dia net sell ya asingnya ya. Perlu diingat kalau asing net buy berarti lokalnya net sell. Kalau asing net sell lokalnya berarti net buy ya, atau investor domestik ya. Jadi itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini yang memang penjualan terbesar masih ICBP ya. Asing masih lumayan besar jualannya ya, seperti itu ya. Tapi menurut saya harganya masih cukup bertahan kuat ya. Kurang lebih seperti itu datanya. Kemudian data berikutnya yang saya sukai adalah data sampai 1 sampai 200 hari low to high range ya. Jadi ini range-nya, low to high-nya, saya sudah sebutkan cara bacanya di video pembahasan mengenai tambang dan perbankan ya, di playlist untuk video minggu ini ya, silahkan ditonton cara bacanya. Jadi ini saya ibaratkan seperti balon ya. Jadi kalau ini websitenya bukan referensi, bukan ya, saya hanya fokus di gambarnya ini aja ya, bukan websitenya ini ya, saya nggak promosi websitenya ini. Jadi ini balon kempes, ini balon yang mengelembung ya, full ya. Kalau kita ibaratkan misalnya kita pakai strategi buy and hold, misalnya kita sudah hold atau kita mau hold 10 hari atau 20 hari atau 50 hari atau 100 hari ya. Jadi ini low-nya di sini, ini high-nya ya. Jadi kalau kita closing-nya ya, itu kita lihat dia seberapa jauh dari low-nya dan seberapa dekat dia ke high-nya. Jadi kalau dia masih sekitar di atas 50% di atasnya antara low dan high-nya, itu berarti kemungkinan besar masih bagus ya dalam satu periode itu ya. Jadi ibaratnya seperti balon. Kalau dia sudah mengempis ya, istilahnya anginnya sudah berkurang, mengempes gitu ya, dia turun di banyak 50% ya, kita wajib waspada ya, pasang trailing stop ya, seperti itu ya. Jadi kurang lebih barnya seperti ini ya. Yang terakhir dalam 3 hari terakhir ya, ini high-nya yang lumayan rebound-nya lumayan tinggi ya, Unilever ya. Kalau kita lihat memang jangka panjangnya, jangka menengahnya ya, ini kurang lebih 50, jangka menengah ya sampai 20 itu masih downtrend ya. Jangka pendek pun 10 hari dia masih downtrend. Tapi dalam 1 sampai 3 hari ini dia sudah mulai naik ya. Istilahnya sudah mulai rebound ya. Tadi sudah kelihatan dari grafik hariannya juga ya. Hari Jumat dia mulai naik ya, seperti ya. Jadi high-nya yang terakhir itu dia sudah membentuk 3 hari ya, seperti itu ya. Jadi dalam 5 hari memang dia masih belum seberapa kuat ya, masih sinyal awal banget ya. Jadi kalau ini 5 hari, yang mudah-mudahan dalam minggu ini dia naik lagi ke atas 50%. Nah itu mau tambah lagi atau buy up silakan ya, seperti itu ya. Misalnya ini juga bisa acuan, misalnya sudah punya Cepin ya. Pak Sunar, saya sudah punya Cepin. Memang long term-nya atau jangka panjangnya ya 200 hari itu memang dia masih cenderung downtrend ya. Jadi potensial kenaikannya untuk Cepin itu masih cukup bagus ya, karena ini posisi high-nya di 200 hari, dia masih di posisi sekarang penutupan sekitar 38%-nya ya. Seperti itu ya. Jadi jangka panjangnya dia masih ada potensial naik. Jangka menengahnya dia lumayan bagus masih ya. Selama di atas 50% ya. Entah itu Anda hold-nya, biasanya hold sahamnya selama 20 hari atau selama 10 hari ya. Jadi kita lihat tabelnya di sini ya. Seperti itu ya. Kalau dia sudah mulai mengempes di bawah 50% ya, kita harus mulai hati-hati pasang trailing stop ya.
Misalnya saya biasanya posisional swing 5 hari atau 10 hari ya. Kita lihat aja ini grafiknya. Kalau dia sudah mulai turun dari di atas 50 kemudian turun ke bawah 50 ya kita hati-hati aja ya. Kalau ini juga jangka panjangnya dia seperti Unilever downtrend tapi ini sudah mulai mantul lah rebound ya. Tapi ini masih belum konfirmasinya masih awal banget ya karena untuk 5 hari dia masih di bawahnya 50. Untuk 10 hari masih di bawahnya 50. Jadi masih resikonya besar ya seperti itu ya. Kita cari yang setidaknya di atas 50 semuanya ya. Paling tidak seperti Java ini mulai rebound. Terus INDF masih cukup bagus ya. Seperti itu ya. Kemudian ITBP masih cukup bagus. Yang paling bagus ya Cepin ya di antara semuanya yang saya bahas ini. Ini yang saya rasa sih paling akurat ya. Saya sering juga pakai yang ini ya. Itu indikasinya posisinya sekarang ya, closingnya itu kalau kita bandingkan low dan high-nya selama beberapa periode yang saya sebutkan ini berapa gitu ya. Ini juga saya sebutkan angkanya. Jadi contohnya one day change-nya ya, perubahannya untuk Cepin kan low-nya 6.300, high-nya di 6.525. Ditutup 100 biasanya berarti 100% ya, high-nya sama dengan close ya. Seperti itu ya. Kalau high-nya sama dengan low ya berarti dia ditutup lower low lagi ya. 0%. Kalau ini 100% ya, indikator barnya seperti itu. Kurang lebih sih seperti itu ya. Jadi jangan lupa juga yang barusan join channel Sam Profit, jangan lupa juga subscribe, kemudian bantu like, bantu kasih komentar kalau ada pertanyaan atau saran ya seperti itu ya. Seperti biasanya saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai dan sejahtera selalu sepanjang tahun 2022 ya. Terima kasih banyak. Amin. Sekian.